Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memuji Allah dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya mari kita bersalawat bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat beliau serta kepada para pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kitab hadis ya hadirin. Kita lanjut masih dengan judul doa-doa untuk orang sakit ya. Judulnya itu doa-doa untuk orang sakit. Kemarin dah kita tulis, kita baca dulu ya yang kita tulis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 1 dulu ya. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Kali lagi. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya, nomor 2. Allahumma rabban nas mudhhibal bas isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Berikutnya hadirin, hadis keempat diriwayat Imam Muslim dari seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Berkata beliau, "Wa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah menjenguk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang Quraisy Pak ya. Beliau ini orang Mekah. Nah waktu di Madinah sakit. Kan beliau ini ikut hijrah ke Madinah. Sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau. Nah ketika Rasulullah menjenguk sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berdoa begini, kata Sa'ad, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma ya Allah ishfi, berkenan engkau menyembuhkan Sa'dan kepada Sa'ad. Sa'dan itu sahabat yang sakit tadi. Diulangnya oleh beliau sampai 3 kali. Doanya sama. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan.
Ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Nah kalau Bapak nanti praktek, Sa'dannya kita ganti dengan nama orang yang sakit, gitu Pak ya. Karena kebetulan yang sakitnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka yang disebutnya nama beliau. Nah, misalnya contohnya Ustaz Ali lah yang sakit misalnya kan, Sa'adnya ganti dengan nama beliau. Berarti gimana? Allahumma shfi aliyan, gitu ya. Karena Ali ini kan bisa diirobi seperti irob orang Arab, ya. Allahumma shfi aliyan, ya Allah sembuhkan Pak Ali, gitu Pak ya. Kalau yang sakitnya ponirin, Allahumma shfi ponirin, tak usahlah ponirinan, tak usahlah, susah pula nanti Bapak ya. Namanya selamat, Allahumma shfi selamat. Misalnya Aprijon, Allahumma shfi Aprijon, ya Allah sembuhkan Pak Aprijon. 3 kali, Allahumma shfi Aprijon, Allahumma shfi Aprijon, Allahumma shfi Aprijon. Kalau Asep, Allahumma shfi Asep, Allahumma shfi Asep, Allahumma shfi Asep. Nah, aduh lupa lagi Allahummanya, ingat apa yang tengah-tengahnya tuh. Udah pakai bahasa kita aja, Allahumma sembuhkan Asep, gitu aja. Bapak jangan merasa aduh tak afdol nih, gitu kan. Wong kita tak bisa kok. Paham ya? Daripada Bapak maksain salah. Paham ya? Daripada Bapak maksain salah. Apa kemarin tuh asipi itu atau apa ya? Nah, gitu. Paham dah ya? Nah, udah gitu aja. Allahumma sembuhkan Asep, Allahumma sembuhkan Johan, misalnya kan? Gitu. Ya bareng. Tapi yang ini yang niru Rasul dulu ya. Mudah-mudahan tak lupa ya. Ya, masih Sa'ad yang sakitnya. Allahumma shfi Sa'dan, bareng. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Nah gitu. Ganti Sa'dannya dengan Doni. Ya jadi gimana? Terus 3 kali. Nah gitu. Ya tak usah fasih aman lah. Sepasi-pasi orang kita Melayu Jawa kan. Allahumma shfi Joni, Allahumma shfi Joni. Apa Kang? Ya sebutkanlah yang sakitnya banyak kan. Tapi kalau banyak kan susah juga nyebutnya, betul lah. Dalah tengok aja namanya kan, orangnya. Allahumma shfihim gitu. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, ya Allah sembuhkan mereka. Gitu ya. Mereka tuh maksudnya orang-orang yang depan kita sakit itu, ya. Allahumma shfihim, ya Allah sembuhkan mereka. Gitu Ustaz. Ganti aja dengan domir him, ya. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Kalau yang sakitnya 2 orang, yang satu misalnya istrinya namanya Maryam, suaminya Roni, Allahumma shfi Roni wa Maryam, Allahumma shfi Roni wa Maryam, ya Allah sembuhkan Mas Roni sama Mbak Maryam, gitu. Nah intinya mah apa Pak? Intinya mah kita ngaku makhluk yang lemah, tak punya kuasa apa-apa kalau tak diberi kesembuhan oleh Allah. Nah maka kata para ulama, ketika kita nyebut bismillah, ketika kita menyebut Allahumma, betul? Nah kosongkan dari dalam keyakinan kita, apapun, mau orang, mau obat, gitu loh. Kosongkan dari pikiran, dari hati kita, bahwa semua yang selain Allah itu tak bisa ngapa-ngapa, gitu Pak.
Jadi yang ada di hati kita nih, yang kuasa, yang mampu tuh hanya satu, Allah. Ya, hanya yang kuasa tuh hanya satu, yaitu Allah. Itu di dalam hati kita tuh gitu, harus ada satu keyakinan yang tersimpan, ya, bahwa yang punya kuasa untuk menghilangkan ini penyakit hanya Dia. Obat tak ada apa-apanya, orang tak ada apa, termasuklah doa kita pun, betul? Termasuklah doa kita pun. Bukan karena kita berdoa, Pak, Allah menyembuhkan tuh karena Dia kuasa dan berkehendak. Tanpa doa pun kalau Allah mau bisa, Pak. Betul lah? Tanpa kita minta pun kalau Allah mau ngasih kesembuhan bisa. Nah, berdoa itu untuk mempertontonkan kepada Allah bahwa kita ini hamba, ya Allah kami ini hamba Engkau, mampu apa yang kuasa hanya Engkau, maka kami pun meminta hanya kepada dirimu, gitu, ya. Sehingga kita tidak mendikte Allah, ya Allah saya dah minta kok tak ngasih, ya, takkan ngomong gitu kalau orang berdoanya ngaku hamba. Maka kata Rasulullah, doa itu selamanya akan diijabah oleh Allah selama tidak istijal, ya, malam yasta'jil, selama yang berdoa kepada Allah itu tidak minta tergesa-gesa dipenuhi sesuai keinginan. Nah, kalau gitu kita punya etika, Tuhan itu harus memenuhi apa yang menurut kita baik. Bapak tuh lebih tahu dari Tuhan, apa yakin dengan sembuh itu lebih baik untuk hidup kita? Kan belum tentu. Sebagaimana belum tentu sakit itu buruk bagi kita. Betul kan? Itu. Maka di dalam ayat keluarga disebutkan, ya, ketika istrimu mengecewakan kamu, kan, jangan buru-buru kamu mengatakan talak kepada mereka. Bersabarnya dulu. Boleh jadi apa yang kamu tidak senangi itu justru di dalamnya ada terkandung kebaikan yang banyak yang tak bisa dijangkau oleh rasa, oleh akal dan ilmu kamu. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal pada apa yang kamu benci atau pada apa yang kamu tak senangi itu justru di situ Allah letakkan kebaikan yang banyak. Ya, fa'asa'an takrahu say'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Gitu, Pak, ya. Nah, maka kita berdoa itu tidak untuk memastikan bahwa apa yang menurut kita sembuh itu baik harus itu yang Allah penuhi, tidak begitu. Kita berdoa itu hanya ingin menyatakan kepada Allah itu bahwa kita butuh Dia. Tanpa Dia kita tak bisa apa-apa. Gitu, Pak, ya. Wong kita dah yakin kok penyakit itu tak kebetulan, betul? Penyakit itu tak kebetulan. Penyakit itu memang ada di dalam rencana Allah untuk menimpa kita. Dah lanjut, itu di riwayat Imam Muslim, Bapak tak usahlah ditasih lagi sahih, tidak, udahlah kata para ulama Imam Muslim ini sahih lah. Terus di riwayat kelima, di riwayat Imam Muslim juga, dari seorang sahabat namanya Abu Abdillah Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Beliau mendatangi Rasul mengadukan, ya, rasa sakit yang ada di tubuh beliau, ya. Ya Rasulullah, saya nih, gitu, kalau di kepala misalnya, saya nih kepala nih ya Rasul, hening terus, gitu kan. Atau ya Rasulullah, saya punya pinggang nih berat betul Rasul, sakit. Misalnya gitu. Di sini tak disebutkan di tubuh yang mana beliau sakitnya itu, tak ada disebut di sini, ya. Pokoknya di tubuh beliau itu ada sesuatu yang oleh beliau, oleh sahabat Utsman ini dirasakan begitu sakitnya.
Maka Rasulullah SAW langsung merespon sahabatnya tadi. Kata baginda Rasulullah gini, Utsman, dha' yadak, letakkan tanganmu, 'alal ladzi ya'lamu min jasadik, ke tubuh yang dirasakan sakit itu. Ini Rasul nih gitu ya. Jadi Rasul nih respon banget dengan sahabat. Nah, ini seperti kiai-kiai, ustad-ustad ya, buya-buya dulu kan. Ajengan-ajengan di kampung loh. Ajengan tuh bukan hanya ngajar ngaji ya. Kalau orang sakit tuh gitu juga, betul enggak? Gitu, datang ke rumah jauh-jauh. Nah, itu bukan bid'ah tuh, Pak, bukan. Itu sunnah Rasul tuh. Datang ke orang yang menurut kita ngerti agama, datang minta didoain, itu bukan bid'ah tuh. Ini Rasul didatangi sahabat-sahabatnya. Nah, ulama yang ngerti agama itu kan disebutnya pewaris Nabi. Nabinya dah wafat, ya ke pewarisnya datang. Jangan kita cepat-cepat bilang bid'ah tuh minta didoain ajengan kalau sakit tuh. Tapi bisa gitulah. Ada contoh kok. Cuman kalau dulu ke Nabi, betul? Ya, kalau kita ke ajengan, ke ustad, ke kiai, ke Pak Imam, kan Pak Imam itu dimajukan selangkah dari kita tuh karena kita yakin, betul lah, dia lebih paham agama ketimbang kita kan. Nah, yang paham agama itu disebutnya warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Ya kalau didoain karena sakit tubuh merespon, ya pewarisnya harus gitu juga dong. Jangan malah Pak Imam bilang, udahlah ke dokter aja, ngapa ke aku yang gini, kan aku mah imam doang, ke dokter aja pergi. Tak usah gitulah Pak Imam. Orang tuh datang membawa harapan, dan Pak Imam punya solusi yang sesuai syariat. Apa? Yang tadi itu, Allahumma shfi Sa'dan. Tinggal tanya dulu namanya. Betul lah? Tinggal tanya dulu namanya. Mas ini siapa namanya? Jono, Mas. Udah Ustaz begitu aja. Allahumma shfi Jono, Allahumma shfi Jono, Allahumma shfi. Boleh Zat. Ya boleh. Quran tuh nak Al-Fatihah, nak Yasin, nak Qul huwallahu, nak Qul a'udzu birabbil falaq, nak Qul a'udzu birabbin nas, silakan. Wong disebutkan dalam Quran sendiri kok. Quran tuh diturunkan syifaan sebagai obat. Sebagai obat. Insyaallah lah Rasul beredo nanti kalau Ustaz baca dulu Fatihah, baca dulu Qulhu misalnya. Paham enggak? Apalagi kita dah di akhir zaman, hafal kulhu tuh dah syukur, betul tak? Hafal kulhu a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas tuh dah syukur. Ya Allah, bil barakah kulhu Allah, bil barakah a'udzu birabbil falaq, bil barakah a'udzu birabbin nas. Ya, engkau katakan ini obat ya Allah, itu kan? Itu sembuhkanlah hambamu yang sakit ini. Jangan tadi, karena orang tuh datang membawa harapan, Ustaz tuh ada diharapkan. No problem Ustaz, sampai tinggal jaga hati aja. Tidak ada masalah. Justru kita tak usah dulu ada begitu, sombong namanya. Belum ngapa-ngapain dah ngebayang-bayang diijabah kan? Tak usah lah, terima aja, gitu ya, terima aja. Tak usah lah. Iya. Gitu, tak usah gitu. Rasul aja kata Rasul, udahlah cari tabib aja. Yang sakit-sakit kayak ke aku juga. Tak ada Rasul begitu. Dah sini letakkan tanganmu di tempat yang menurut kamu sakit. Misalnya di kepala, letak dekat kepala. Letak tangan dia. Ya, tangan dia. Kalau memang masih bisa digerak-gerakkan. Kalau orang stroke susah tuh kan. Ayo letakkan di mana sakitnya, di dada, ininya gini gimana? Paham ya? Nah, tangan kita lah yang letak di situ. Paham ya? Ini Rasul yang nyuruh letak. Ya? Rasul yang nyuruh letak. Supaya ada apa? Ada tabarruk. Kan dibacakan nih, dibacakan kalimat Allah. Ya, dibacakan kalimat Allah, ikhtiarnya
Tangan yang sebagian daripada tubuh, yang tubuh itu sedang membaca kalimat Allah, mudah-mudahan. Ini kan tangan ini lagi zikir juga kan? Gitu, lagi zikir juga. Kalau tangan yang lagi zikir diletakkan di tempat sakit, barokah, mudah-mudahan Allah turunkan kesembuhan. Yo, sekarang Kang Aan sakit apa? Kakang sakit apa sekarang? Ada yang sakit tak? Ustaz Ali? Nah, ini masih sehat. Nah ini Pak Haji, ini Pak Haji. Pak Haji sakit apa sekarang? Di mana yang dirasa sakit? Haji? Di mana? Di mana, tunjuk. Ayo letak situ, letak. Pak Haji, di mana yang sakit? Pak Haji tak ada. Taruh dekat mata. Ayo. Pak Guru, apa sakit Pak Guru? Yang mana tubuh Pak Guru yang sakit? Letak situ Pak Guru. Buya, di mana Buya? Buya yang sakit mana Buya? Tak ada. Wih, hebat Buya nih ya. Boleh lah. Orang ahli ibadah nih, boleh lah. Bapak, Pak Raja. Oke, taruh situ semua ya, di tempat yang sakit. Yuk. Kata baginda Rasulullah, Utsman, letak tanganmu di tempat yang sakit itu. Ayo katakan olehmu Bismillah 3 kali. Yo bareng. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lepas itu Utsman katakan olehmu 7 kali. Ikuti saya yang sakit. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali, ayo ulang. A'udzu bi'izzatillahi. Susah ya? Mohon maaf ya Rasul. Ini susah lisan kami. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kali lagi. Ayo bareng. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baru 6 kali lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah 7 kan. Nah artinya gini, a'udzu, saya berlindung. Atahassanu, saya mencari perlindungan, mencari benteng perlindungan. A'tasimu, saya berpegang, berpeluk erat. Bi'izzatillahi, kepada kemuliaan Allah, aziz, kepada kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kepada kekuasaan Allah.
Nah, saya berlindung di bawah kemuliaan dan kekuasaannya yang tak terbatas itu. Minta dilindungi dari apa? Min syarri ma ajidu, dari keburukan apa-apa yang sedang saya rasakan sakit ini. Wa uhadziru, dan dari keburukan apa-apa yang saya khawatirkan. Uhadziru, za, ya, wa uhadziru. Gitu Pak. Jadi kita berbentengkan kemuliaan dan kekuasaan Allah. Paham Pak ya? Ya Allah, tolong lindungi saya dengan kekuasaan-Mu dan kemuliaan-Mu dari keburukan yang akan ditimbulkan dari penyakit yang sedang saya hadapi, yang sedang saya rasakan. Wa uhadziru, dan keburukan-keburukan yang timbul di kemudian hari yang menjadi kekhawatiran saya. Apa Ustaz? Oh iya, pekan depan tulis ya, pekan depan ya. Nah gitu. Jadi gini, jadi kita banyak berdoa coba, itu akan menimbulkan satu kebaikan. Apa itu? Kita ini tak sombong karena merasa kita ini tak bisa apa-apa. Betul lah, yang bisa apa-apa itu hanya Dia seorang, tak ada yang lain. Nah ini yang paling ingin kita raih daripada apa? Daripada doa. Ya, sehingga kita ini hanya jerah, hanya bertawakal kepada Allah semata. Gitu Pak, ya. Itu kan inti dari minta tuh gitu. Kita tak punya maka minta lah gitu. Ya. Kita tak punya maka kita minta. Kita tak bisa maka kita minta. Contoh, saya nih tak pandai IT. AI ini kan sekarang lagi ramai AI kan. Saya minta tolong Kang Aan. Mas, tolong ajarin lah AI itu. Nah, saya jangan sok pintar. Kita tuh harus mempertontonkan kepada Kang Aan, memang saya tak bisa. Ini belum apa-apa kita dah jelasin, katanya minta ditunjukin. Ini malah menggurui guru gitu. Kita ngaku Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia. Tapi saat doa kita ngaku-ngaku juga punya mulia. Kita punya ngaku-ngaku punya kuasa. Tak suka Allah kalau kita begitu. Paham enggak ya? Itu. Jadi kita bukan ngerasa lemah, memang hakikat kita lemah. Betul lah, hakikat kita ini lemah. Itu Pak. Maka dijelmakan dalam bentuk permintaan. Nah lanjut. Nah nantilah ya, kita hafal sekarang habis pula waktu. Ya nanti saya tulis, Bapak hafal balik. Nah cuman PR-nya jadi banyak. Ini saya dah kasih 2 kemarin kan. Ini Ustadz minta tulisin lagi 4, jadi 6. Tak apalah. Ya biar otak kita encer lagi. Kita kan nih dah pensiun nih kan banyak diistirahatkan otaknya, betul lah. Nah lanjut. Hadis berikutnya diriwayat Imam Bukhari, diriwayat Imam Hakim, diriwayat Abu Dawud, diriwayat Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah putranya Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda beliau, man ada maridan, siapa orang yang menjenguk orang sakit. Maridon ini memang untuk laki-laki ya, tapi bukan berarti oh tuh di hadis pun tak ada menjenguk orang sakit perempuan. Orang laki-laki aja yang dijenguk, tak begitulah. Ya, siapa aja yang sakit harus laki-laki. Lam yahdur ajaluh, yang ajalnya belum datang, berarti masih hidup. Kalau ajalnya belum datang tuh kan masih hidup. Itu, masih hidup. Faqala indahu sab'a marrat, kemudian orang yang jenguk tadi mengucapkan doa di dekat orang yang sakit tersebut 7 kali. Doanya gini, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Doanya gitu 7 kali. Illa afahullahu min zalikal marad. Kalau orang menjenguk lalu membaca doa tadi, maka
pasti Allah akan memberi kesembuhan, kesejahteraan yang sempurna kepada orang yang sakit tersebut dari penyakit. Ya, nah, tapi catatannya gitu kan, datang di hadapan orang yang jenguk, ya, datang di hadapan orang yang jenguk, dekat dengan dia. Kemudian bacanya 7 kali. Bacanya berapa? 7 kali. Ya, ulang ya. Ini serba 7 nih ya. Serba 7. Tadi kan 7 juga nih. Ini 7. Yuk ikuti. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Oke, ulang ya. Baru satu toh. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. 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 Nah itu baru 6. Yuk bareng-bareng 7-nya Bapak saja. 1, 2, 3. Rabbal ayyashfiyaka. Oke. Maklum lah, insyaallah lah. Allah pun maklumi kita. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu ya. Jadi kita pun jarang ngomong bahasa Arab. Jadi kalau sendat-sendat tuh insyaallah lah, Allah maklum ya. Nah, cuman saya nak bantu tuliskan minggu depan. Betul? Bapak hafal. Kalau sudah saya kasih fasilitasnya tulisan, betul? Saya dah ajarkan cara bacanya, tak hafal-hafal. Nah, itu tak maklum lagi. Betul dah? Tak maklum lagi, dah difasilitasi tak dibaca kan, betul lah. Ya, as'alu, saya bermohon Allah kepada Allah al-azima yang maha agung tuh Pak, yang semuanya serba hebat tak bisa kita batasi, itu ya, agung tuh gitu. Maha hebat, maha kuasa, maha berkehendak, maha memaksa, maha sempurna, itu agung. Ya. Rabbal arsyil azim, yakni saya meminta kepada pencipta arasy, pemilik arasy, penguasa arasy. Nah, Bapak harus tahu, arasy nih di dalam Quran disebut berulang-ulang, disebut dalam Quran berulang-ulang. Allah tuh bersemayam di atas arasy. Rasul jelaskan, arasy itu kalau diumpamakan dengan barang-barang yang pernah kita lihat begini, bumi dan langit yang kalian lihat nih, itu umpamanya adalah goli. Goli, tahu goli?
Telur puyuh, tahu telur puyuh? Kelereng. Nah, dilempar ke tengah padang pasir Sahara yang tak bertepi. Coba Bapak pernah nengok kan di TV? Sahara, padang pasir. Itu sejauh mata memandang tuh pasir semua. Nah, kita lemparlah telur puyuh tadi tengah-tengah. Coba Bapak bayangkan. Segede gini jadinya, betul lah. Susah kita nengok telur puyuh di tengah-tengah gunung Sahara. Saking kecilnya dibanding dengan Sahara yang begitu Nah, aras itu adalah gurun Sahara itu perumpamaannya. Bumi dan langit, bumi yang kita diami, langit yang menaungi kita. Langit 7 lapis, bumi 7, itu umpamanya hanya sebuah telur itu. Aras itu sekarang dipikul oleh malaikat. Ya, tak banyak malaikatnya itu. Nanti di hari kiamat dipikul berapa malaikatnya? 8 kan? Tuh bayangkan. Nah, kita memanggil Allah, kemudian kita menyebut Allah ini adalah pencipta aras. Allah ini adalah pemilik aras. Allah ini adalah yang menguasai aras. Aras begini begitu tuh atas kuasanya Allah, atas perintahnya Allah. Paham? Ya Allah yang Maha Agung, ya Allah yang menguasai aras. Saya mohon kepadamu ayyashfiyaka, berkenan engkau menyembuhkan kamu. Berkenan ya Allah, berkenan Allah menyembuhkan kamu. Paham ya? Ini orang sakitnya misalnya Ustaz Ali aja lah ya, contoh. Kan Ustaz nih yang baik-baik kadang sakit contohnya gitu. Yang lain saya ragu-ragu, takut tak enak kan gitu. Ustaz Ali lah. Ustaz Ali baring di rumah sakit. Kang Aan yang datang. Ingat-ingat doa ini Kang. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, saya mohon kepada Allah yang menguasai aras agar Allah menyembuhkan engkau. Nah, makanya saya bilang tadi, yang sakit sama Ustadz itu harus berhadapan-hadapan, karena Ustadz bilang engkau dengan dia. Paham? Karena Ustadz bilang engkau dengan orang yang sakit itu berarti Ustadz itu mukhotob. Orang yang ngomong di hadapan dia. Ada hitob itu berhadap-hadap. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kalau kita ngerti bahasa Arab, betul? Nah, yang didoain bangga. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah pemilik aras. Aras aja bisa dicipta. Masa dia tak sanggup menyembuhkan aku yang sakit hanya sakit kepala, hanya sakit kanker? Kan tak ada apa-apanya dibanding aras, betul lah? Paham dah Pak? Jadi yang sakit timbul semangat, betul? Dengan doa kita, kita pun timbul yakin akan diijabah. Kenapa? Yang kita minta Tuhan yang maha hebat. Tak ada apa-apalah tuh Pak penyakit dibandingkan hebatnya aras. Kalau aras saja sanggup Tuhan ciptakan, Tuhan kuasai. Logika akal kita, masa Tuhan tak bisa nyembuhin orang sakit? Gitu loh Pak. Paham ya? Nah, ini jadi pesan juga bagi kita. Ketika menjenguk orang sakit itu timbulkan harapan. Paham ya? Jangan malah nakutin. Kalau nak nakut-nakutin tak usah jenguk. Paham ya? Ini baru datang, mana istrinya, kata gitu. Saya Ustadz, Bu tolong jaga aja, ini kawan saya macam ini penyakitnya, tak lama lah mati. Ustadz mana kayak gitu? Paham ya? Tak ada. Rasul nanti diriwayatkan kalau nengok orang sakit tuh bawa senang aja, labas kata. Tahur insyaallah. Enggak apa-apa lah. Allah nak nyucikan engkau insyaallah gitu. Jangan malah dibuat takut. Paham ya? Manusiawi lah Pak. Orang takut mati itu manusiawi. Paham ya? Ini datang bukan mensupport, malah melemahkan semangat. Makanya orang latah jangan dibawa ngelayat bareng-bareng. Ya? Itu nengok orang yang baru meninggal, aduh innalillahi kata dia. Oh, kan gitu Pak. Paham ya? Ustadz kalau masih ingat hadis pertama kemarin, Rasul tuh medianya air liur sama tanah. Ya air pun
boleh juga lah, gitu kan? Boleh juga. Medianya kemarin Rasul kan air liur, bukan hanya Bismillah turbatu ardina kan, tapi sebelumnya Rasul letakkan telunjuk mulia beliau dekat tanah kan. Di lain riwayat Rasul meletakkan air liurnya di telapak tangannya. Ya air itu media juga, paham ya? Gitu. Cuman kita tetap pada prinsip kemarin, kata para ulama dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari, bahwa menjampi orang yang sakit itu dibenarkan oleh syariat dan dipraktekkan oleh syariat, oleh Rasul. Dengan catatan kalimah yang kita gunakan untuk menjampi itu harus nama Allah seperti bismillah tadi, atau asma Allah, atau sifat-sifat Allah seperti Rabbal arsyil azim. Nah, itu sifat. Ya, mudhibal bas, Allah tuh yang menghilangkan bala bencana. Paham ya? Kemudian eloknya pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa bahasa lain silahkan, yang bisa dimengerti, gitu loh. Yang bisa dimengerti. Kemudian yang ketiga kata para ulama, syarat meruqyah menjampi itu jangan punya keyakinan bahwa jampi kita itulah yang menyembuhkan, jangan. Tapi yang harus kita yakini, yang menyembuhkan hanya Allah, bukan jampi-jampi kita. Paham ya? Karena jampi-jampi ini makhluk Pak, sama dengan penyakit, dicipta. Paham ya? Sama-sama dicipta, ya tak bisa saling memberi pengaruh. Muasir itu hanya satu, Allah. Maka di doa yang kita baca itu biizni rabbina, dengan seizin Tuhan kami. Memang nyentuh tanah, memang nyentuh air liur, memang bawa air gitu loh, memang baca bismillah, tapi itu semua tak ada apa-apa kalau Tuhan tak mengizinkan. Paham Pak ya? Nah itu para ulama, Bapak lihat dalam Syarah Bukhari ya, dalam Fathul Bari ulama itu memberikan 3 syarat kepada kita untuk kebolehan dalam menjampi, meruqyah bahasa Arabnya apa? Meruqyah, bahasa Melayunya apa? Menjampi, apa? Menjampi. Oh. Dah, sila. Apaan Pak Haji tadi saya baca? Rawahul Bukhari, saya bilang kan? Bismillah. Oh, minta tulisin. Siap, insyaallah. Siap Haji. Tapi minggu depan ya. Nggih. Saya janji nulis minggu depan insyaallah. Tapi Pak Haji janji dengan saya mau hafal ya. Oh, insyaallah juga. Kita saling berjanji. Insyaallah Pak Haji ya. Request Pak Haji saya tuliskan semua. Insyaallah, insyaallah. Senang saya, ya, senang. Berarti semangat kita, betul lah? Semangat. Ya, bukan cuma dengar doang toh. Kalau Pak Haji dah request gini, beliau ini paling 10 di sini nih. Beliau request. Ustadz tak ada request ke saya. Pak Haji request dengan saya. Paham Pak ya? Luar biasa. Tak apa. Insyaallah ya, minggu depan saya buat besar tulisannya nanti. Insyaallah. Ya. Saya buat besar nanti biar enak bacanya, ya. Iya Pak Ketua. Oh sama terjemahnya ditulis ya. Siap. Per huruf atau sudah jadi? Sudah jadi, ya, oke. Oh doa apa? Oh iya. Oh ada catatannya, dibaca dekat yang sakit, gitu. Oh iya, siap. Nah, oke lah, insyaallah. Makasih Pak Ji ya, insyaallah nanti. Berikutnya hadirin, di hadis ke-7 masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ini tak ada dalam hadis ya, bahasa saya aja baginda. Bapak nanti nengok dia, tak ada Rustam, baginda mana dalam catatan, tak ada. Baginda itu rasa hormat kita lah dengan Rasulullah, betul lah. Saya aja dengan Pak Bendahara tak bisa Pak manggil nama.
pasti saya panggil bapak. Padahal beliau bukan nabi, Pak. Betul lah. Wajar toh kalau kita bilang baginda nabi. Betul lah. Ustadz Ali, saya tak bisa. Li, dari mana Li? Tak bisa, Pak. Kenapa? Senior dari saya umur. Paling tidak saya bilang, Bang dari mana Bang? Oh Bang. Paham dah ya? Jadi rasa timur kita nih berat untuk menyebut Muhammad gitu loh. Ya awas rasa timur kita, Pak. Betul lah. Nah, rasa ketimuran kita nih agak berat bilang Nabi berkata gitu. Nah, ada bagindanya lah sih. Betul lah. Kalau lagi sadar, tapi kalau lagi tak sadar memuliakannya sembarang juga kita ngomong, betul lah. Ini lagi sadar kan? Baginda Nabi SAW dakhala ala Arabiyyin, masuk ke rumah orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu artinya orang Arab pedalaman, orang kampung. Rasul itu kan tinggalnya di Madinah, di pusat kota kan, dekat Masjid Nabawi. Madinah itu kan kota namanya. Ini orang Arabi itu tinggalnya bukan di pinggir kota lagi, Kang, di ladang-ladang di tepi padang pasir itu. Mereka ini kan pindah-pindah. Banyak rumput sini, di sinilah ngumpulnya kan. Rumput sini habis, nyari lagi gitu. Nah, kebetulan Arabi ini rumahnya di situ. Ya, datang Nabi mendapat kabar beliau datang loh. Nah, ini kata para ulama ini tawadunya Rasulullah. Beliau ini pemimpin kan. Pemimpin tertinggi di Madinah itu. Mau menjenguk orang sakit, orang kampung. Paham ya? Mau menjenguk orang sakit, orang kampung. Presiden, belusukan lah bahasa kita nih. Menjenguk orang dekat laut di Tanjung Priok, rumah reot, masuk. Nah gitulah bahasa kitanya. Paham ya? Masuk ke rumah orang kampung, orang Arab pedalaman. Yang nguduh, bukan kebetulan diniatkan menjenguknya, yang nguduh. Berarti berangkat dari rumah tuh untuk menjenguk dia karena dapat kabar sakit. Karena ada saatnya gini, Ustadz jalan itu, ngobrol di warung. Tad kenal dengan bapak ini? Oh kenal, itu kawan lamaku tuh. Kenapa? Sakit sekarang. Oh sakit ya? Mana rumahnya? Itu sekalian lah. Bukan begitu. Dari rumahnya memang sengaja berniat menjenguk Arabi tadi. Gitu Pak. Paham ya? Wa kana idza dahala alaman ya'uduhu qal. Dan adalah kebiasaan Rasul apabila menjenguk orang yang sakit itu, beliau senantiasalah berkata begini, labas, tahur, insyaallah. Gitu Ustaz. Labas tuh tak membuat kaget orang sakit, dianggap remeh, bawa santuy aja lah kata orang di Metama ya. Santuy aja. Apa bawa santuy itu? Bawa tenang. Labas, enggak apa-apalah. Apa bahasa kita padanannya? Omongan hari-hari yang begitu mananya apa? Nah, gitu. Paham Pak ya? Labas. Jangan bulok. Waduh Pak, dikirain tak begini penyakitnya. Makin meleleh lah air mata orang. Paham Pak? Labas. Nah bahasa Arabnya gitu. Bahasa Melayunya apa tadi? Tenang aja, enggak apa-apa. Gitu, tenang aja, enggak apa-apa. Paham Pak ya? Bukan kita artinya tak simpati. Biar yang sakit nih tak dibawa berat lagi. Betul lah, udahlah dia berasa sakit, betul? Terus lagi tersugesti dengan omongan kita yang ngawur. Betul lah? So perhatian supaya nangis. Bapak harus mikir 2 kali nangis dekat orang sakit tuh. Kalau memang bisa mensugesti, nangislah. Tapi kalau tangisan kita nih membuat dia putus asa dari kesembuhan, janganlah. Nah, ini ada contohnya, labas apa? Labas. Tahur. Insyaallah. Ya bareng. Labas. Tahur. Insyaallah. Labas.
Tahur. Insya Allah. Tapi saya kira ini bukan doa, ya. Saya kira bukan doa, ya. Ini ngasih tahu, labas. Dihubungkan dengan kekuasaan Allah ini. Cemen, itu. Cemen, apa? Cemen itu apa? Kecil. No problem. Paham? Tohur. Nah, tohur ini mensugesti orang yang sakit. Kamu jangan merasa sia-sia dengan penyakit ini. Karena penyakit ini sengaja Tuhan kirimkan untuk mensucikan engkau dari dosa-dosa yang engkau tidak sadari boleh jadi. Tohur itu gitu, Pak. Backlin. Apa backlin itu? Pemutih. Ya. Misalnya baju kita ini dah kotor banget, berdosa baju itu. Di backlin supaya kotoran itu tumbang dari pakaian. Nah, penyakit ini tohur, pembersih dosa-dosa, ya. Penyakit ini pembersih dosa-dosa. Bahkan para ulama menyebut ada orang diberi penyakit oleh Allah itu demi menaikkan dia punya kemuliaan. Seperti Nabi Ayub. Baginda Rasulullah tuh sakit juga, Pak. Bapak jangan, oh berarti Rasul itu ada dosa, dibersihkan dengan penyakit itu. Enggak. Kalau semasa Rasul, sebangsa aulia, dibuasi penyakit itu adalah untuk i'la udarajatihim, ngangkat derajat mereka supaya terus melambung ke puncak kemuliaan. Paham Pak ya? Nah, tapi untuk kaya-kaya kita, betul lah. Nah, itu insya Allah pembersih dosa. Kalau kita memang banyak dosa, paham dah Pak? Banyak dosa. Dosa itu jangan hanya zina, maling, gitu kan? Dosa itu bukan hanya korupsi, Pak. Kalau itu insya Allah lah kita buat itu. Seperti kita dikasih umur, dari dulu sampai sekarang, paham kita terhadap Quran kan gitu-gitu aja. Apa kira kita itu bukan dosa? Coba Pak, dari mulai Bapak sadar ngaji Quran sampai sekarang nak mendekati liang lahat, pemahaman Bapak terhadap Quran, pemahaman saya terhadap Quran naik dah? Rasa saya enggak lah, gitu-gitu aja kok. Betul lah, kita ya, bukan Bapak doang, saya juga. Nah, kalau kita mengintrospeksi, itu bisa jadi Pak dosa dan kesalahan. Kita mengimani sebagai kebenaran, tapi tak tertarik untuk mengkaji apa yang ada di dalamnya. Bahkan Pak, difasilitasi pun tak kita gunakan. Kadang anggap remeh sama orangnya. Betul, alah udah kemarin sore. Kadang gitu. Padahal Tuhan memfasilitasi, mau buka paling tidak, mau bareng baca. Betul lah. Kita tapi kadang tak nyadar itu sebagai kesalahan. Nah, kalau kita dikasih sakit-sakit lutut, betul? Sakit-sakit pinggang, betul? Sakit-sakit dada, dah lah. Kita harus yakin Tuhan nak bersihkan dosa yang tak kita sadar. Betul lah Pak ya? Nah itu. Ini Pak Haji, requestnya Pak Haji, insyaallah ya, pekan depan saya tuliskan Pak Haji ya, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kuat-kuat nih Pak, saking semangat nih Pak, bukan marah, betul ya? Saking semangat ya, karena ya kita mengkaji ini insyaallah lah ya, bukan hanya sekali dua kali, betul lah. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah ngampuni ya kekurangan-kekurangan kita, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.